Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 157. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di dalam aula kuno yang sunyi, Xiaoyan menjalani proses pewarisan darah dari leluhur klan Xiao, Xiao Xuan. Ia merendam diri dalam kolam darah kuno yang memancarkan energi hebat dan memicu perubahan besar dari dalam tubuhnya. Proses itu menyakitkan. Darah lamanya dihancurkan dan digantikan dengan darah baru yang jauh lebih kuat. Namun, munculnya kekuatan misterius naga Phoenix dalam tubuh Xiaoyan membuat proses pewarisan menjadi rumit. Xiao Xuan dan Sun Er pun memutuskan untuk menyatukan 3 garis keturunan sekaligus, klan Xiao, klan Gu, dan naga Phoenix, demi menyelamatkan nyawa Xiaoyan. Penyatuan 3 kekuatan itu bukan hal mudah. Sun Er mengorbankan darah murninya demi membantu Xiaoyan, sementara Xiao Xuan membimbing proses rumit yang berlangsung selama berbulan-bulan. Di tengah konflik kekuatan dalam tubuhnya, aura naga Phoenix muncul membawa keseimbangan. Akhirnya, Xiaoyan berhasil menyerap ketiga garis keturunan itu menjadi satu kekuatan baru yang luar biasa. Ia pun membentuk tato klan kuno sebagai tanda penggabungan darah yang perlahan tumbuh hingga sempurna setelah 1,5 tahun latihan keras di makam surgawi. Xiaoyan kemudian menerima gulungan teknik rahasia dari Xiao Xuan yang membuatnya mampu mengaktifkan kekuatan barunya lebih dalam. Latihan berat dan penuh dedikasi membawanya ke puncak kekuatan Dozun bintang 8. Ia juga berhasil membalas dendam kepada 2 anggota klan Hun, Hun Li dan Hun Ya, yang telah menyakiti klannya. Dengan kekuatan barunya, ia mengalahkan keduanya dalam pertempuran sengit. Setelah itu, ia menerima hadiah berupa kain kaisar serangga kuno, armor langka yang memperkuat pertahanannya. 3 tahun di makam surgawi akhirnya berakhir. Xiao Xuan yang hanya bisa hidup dalam bentuk energi mengantar kepergian Xiaoyan dan Sun Er dengan penuh harap. Ia menitipkan masa depan klan Xiao di tangan Xiaoyan, sang pewaris yang kini memiliki kekuatan 3 garis keturunan kuno. Saat ruang mulai runtuh dan waktu mereka habis, Xiaoyan berjanji akan kembali setelah mencapai tingkat Douseng. Dengan tekad dan kekuatan besar di dalam dirinya, ia meninggalkan makam surgawi, siap menghadapi dunia dan takdir besar yang menantinya. Di episode selanjutnya, di langit di atas pegunungan hijau, para tetua klan Gu, termasuk penatua Tong Xuan, memantau keluarnya para peserta dari makam surgawi dengan campuran harap dan kecemasan. Mereka tahu betapa berbahayanya makam itu dan menyadari bahwa kerugian besar bisa dialami jika ada yang gagal dalam ujian ini. Para tetua saling berbincang tentang nasib para peserta, sementara tanda-tanda spasial terus membuka jalur keluarnya mereka satu persatu. Beberapa sosok dari klan Lei, Yao, Yan, dan Si keluar dengan aura yang jauh lebih kuat daripada saat mereka masuk. Salah satu anggota klan Si bahkan berhasil naik dari bintang 7 ke bintang 8 Dozun, membuat banyak orang iri. Namun, perhatian semua mata tertuju pada 2 sosok yang tergantung tak bernyawa di langit, mayat Hun Ya dan Hun Li. Kematian keduanya menjadi kejutan besar dan membuat kerumunan sesepuh dari klan Gu bersikap waspada sekaligus puas, karena kedua musuh lama mereka telah jatuh. Kelompok Gu Qingyang yang juga keluar dari makam, terkejut dan tidak percaya melihat mayat tersebut. Mereka segera mengetahui bahwa kematian Hun Ya dan Hun Li bukan hasil serangan dari sesama klan Gu, melainkan hasil dari tangan Xiaoyan dan Sun Er. Meski keduanya kuat, membunuh 2 Dozun bintang 8 bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika mereka bekerja sama. Namun fakta itu tak bisa disangkal. Sementara itu, keempat anggota kelompok Gu Qingyang yang lain muncul satu persatu, menikmati lega setelah 3 tahun pelatihan keras yang mereka jalani di dalam makam. Namun, perhatian mereka tertuju pada Xiaoyan dan Sun Er yang tiba-tiba muncul kembali, membawa aura kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Para sesepuh klan Gu yang hadir, termasuk penatua Tong Xuan, menghela nafas lega melihat Sun Er, wanita berpakaian hijau yang tak diragukan lagi merupakan aset terpenting klan mereka. Kehilangan Sun Er berarti kehilangan yang tak tergantikan. Namun, perhatian mereka tak hanya tertuju pada wanita itu. Penatua Tong Xuan memandang pria muda di sampingnya dengan sorot mata yang berubah tajam.
Aura Xiaoyan telah melampaui batas sebelumnya, kini mencapai puncak bintang Douzun 8, sebuah lompatan kekuatan luar biasa dalam waktu hanya 3 tahun. Perkembangan pesat ini sangat jarang terjadi, bahkan di antara mereka yang pernah memasuki makam surgawi dengan aliran waktu yang unik dan penuh bahaya. Penatua Tong Xuan pun berspekulasi bahwa peningkatan kekuatan luar biasa ini mungkin berkat makam legendaris Xiao Xuan yang tersembunyi di dalam makam surgawi itu. Xiaoyan dan Sun Er menghirup udara segar di langit terbuka, merasakan kebebasan setelah lama terkurung di aula kuno. Namun, pandangan mereka segera tertuju pada 2 mayat yang tergantung di udara, membekukan suasana. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat menyadari mayat tersebut adalah Hunia dan Hunli. 2 sosok yang dikenal memiliki hubungan dengan klan Hun. Saat itu, Huo Xuan dan Huo Zi tiba, dan Huo Xuan menyambut Xiaoyan dengan senyum hangat, mengakui kemajuan kekuatannya yang pesat. Meskipun Huo Xuan sendiri telah mencapai puncak bintang Douzun 8, ia tak bisa menutupi rasa kagum terhadap lompatan kekuatan Xiaoyan, yang tentu saja tidak lepas dari warisan Xiao Xuan. Gu Qingyang dan kelompoknya juga bergabung, mengucapkan selamat dan mengomentari 2 mayat di langit dengan nada dingin. Mereka menyadari bahwa kematian Hunia dan Hunli pasti membawa konsekuensi, apalagi dengan keberadaan penjaga dari klan Hun yang menjaga wilayah tersebut. Tiba-tiba, 2 kebut hitam muncul dan berubah menjadi 2 lelaki tua berjubah hitam. Hunia dan Hunli yang sebenarnya. Mereka terkejut sekaligus marah, tak percaya telah mati di tempat ini setelah memasuki makam surgawi. Mata mereka memerah penuh kebencian dan serangan pun dilancarkan dengan ganas ke arah Xiaoyan. Namun, dengan tenang dan sigap, Xiaoyan membalas menggunakan api ungu coklat yang melahap rantai hitam berbahaya itu. Ledakan kekuatan menghancurkan serangan mereka, membuat para sesepuh di sekitar terkejut. Pertarungan singkat ini memperlihatkan bahwa meski kedua lelaki tua itu kuat, mereka bukan tandingan Xiaoyan. Suasana memanas ketika salah satu pria tua berjubah hitam itu mengklaim bahwa klan Hun kehilangan anggota mereka karena tempat ini adalah wilayah klan Gu. Mereka menuntut Xiaoyan untuk ikut kembali ke klan Hun dan mempertanggungjawabkan kematian Hunia dan Hunli. Namun Sun Er dengan tenang menegaskan bahwa tanpa bukti, tidak ada yang berhak menuduh atau bertindak semena-mena di wilayah klan Gu. Apalagi, Hunia dan Hunli sendiri pernah melakukan serangan diam-diam terhadap klan Gu di makam surgawi, yang hingga kini belum selesai menjadi persoalan. Situasi berubah menjadi tegang, dengan sesepuh Hun semakin keras kepala menuntut balas. Mereka memperingatkan Xiaoyan bahwa dendam klan Hun pasti akan datang suatu hari nanti. Namun, Xiaoyan tetap tenang dan hanya menjawab bahwa ia akan mengingat ancaman itu dalam hatinya. Dengan kecewa dan geram, kedua sesepuh Hun itu akhirnya mundur, membawa mayat anggota mereka dan menghilang ke kejauhan. Xiaoyan masih waspada, memperhatikan sekelilingnya dan menyadari kelompok Xiao Yixian tidak lagi terlihat di sana. Hal ini membuatnya merasa cemas, terbesit kemungkinan ada sesuatu yang terjadi pada paviliun bintang jatuh, tempat mereka seharusnya menunggu. Penatua Tong Xuan mengamati dengan seksama saat tim 2 orang dari klan Hun semakin menjauh. Ia segera muncul di depan Sun Er dengan penuh perhatian, memastikan keadaan gadis itu baik-baik saja. Sun Er hanya menggelengkan kepala, menunjukkan kelelahan yang masih membekas. Di sampingnya, Xiaoyan yang tampak ragu sejenak, akhirnya memberanikan diri bertanya tentang keberadaan kelompok Xiao Yixian. Penatua Tong Xuan menjelaskan bahwa kelompok itu telah pergi 3 bulan setelah Xiaoyan memasuki makam surgawi. Kemungkinan besar kembali ke paviliun bintang jatuh. Namun, mereka tak memberikan penjelasan rinci dan hanya berpesan agar Xiaoyan segera kembali ke paviliun begitu keluar dari makam. Informasi itu membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa sesuatu yang serius pasti terjadi. Kali ini, dengan keputusan bulat, ia berencana untuk tidak berlama-lama di klan Gu kali ini dan bertanya apakah Sun Er akan menemaninya pergi. Namun, sebelum Sun Er bisa menjawab, Penatua Tong Xuan memperingatkan adanya masalah besar yang tengah melanda klan Gu, sehingga para sesepuh melarangnya meninggalkan wilayah alam Gu. Sun Er yang penasaran segera menanyakan penyebabnya. Penatua Tong Xuan, meski ragu, akhirnya menyampaikan kabar mengejutkan. Alam Ling, alam tempat klan Ling yang termasuk salah satu dari 8 klan kuno tinggal, tiba-tiba tertutup dan seolah menghilang dari peta. Semua usaha penyelidikan oleh para ahli dan sesepuh klan Gu gagal menemukan jejak apapun. Alam Ling benar-benar tersembunyi secara misterius.
Hal ini membuat kecemasan membayangi semua pihak. Klan Ling yang memiliki kekayaan dan kekuatan besar jarang berinteraksi selama beberapa tahun terakhir. Tiba-tiba seperti menghilang tanpa alasan yang jelas. Penatua Tong Xuan mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika malapetaka ini benar-benar terjadi, seluruh klan harus bersiap mengambil tindakan pencegahan. Oleh sebab itu, selama waktu krisis ini, Sun Er diminta untuk tetap berada di alam Gu demi keselamatan. Sun Er merasa berat menerima kenyataan ini. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun sebuah klan kuno sampai harus menyegel alam mereka untuk melindungi diri. Suasana hati semua orang menjadi kelam, menandakan betapa serius dan mengkhawatirkannya situasi tersebut. Xiaoyan yang tidak begitu mengenal klan Ling mencoba merenungkan situasi ini. Jika memang bencana itu adalah sesuatu yang alami, mereka masih bisa bertahan. Tapi jika akibat ulah manusia, maka ini jauh lebih mengerikan. Ia kemudian menyarankan agar Sun Er tetap tinggal di alam Gu untuk sementara waktu demi keamanan. Penatua Tong Xuan lega mendengar dukungan Xiaoyan dan memastikan bahwa klan Gu akan mengatur agar Xiaoyan dan teman-temannya bisa meninggalkan alam Gu keesokan harinya. Meski merasa berat, Xiaoyan memahami pentingnya aturan ini dan segera menerima keputusan tersebut. Di bawah sinar bulan yang redup, Xiaoyan berdiri di depan rumah bambu yang tenang, menatap langit malam yang damai dengan hati yang penuh kesedihan. Selama 3 tahun terakhir, ia dan Sun Er telah banyak menghabiskan waktu bersama di makam surgawi, dan kepergiannya besok meninggalkan rasa pilu yang mendalam. Ketidakpastian kapan mereka akan bertemu lagi menambah beban perasaannya. Tiba-tiba, suara lembut yang biasa menggetarkan hatinya terdengar di belakangnya. Sun Er muncul dengan tangan yang hangat menggenggam tangan Xiaoyan. Wajah cantiknya yang mempesona dan senyum lembutnya menebarkan kehangatan yang membuat hati Xiaoyan berdebar. Dalam keheningan malam itu, Xiaoyan membuka hati dan mencoba membicarakan sesuatu yang selama ini mengganjal. Sun Er dengan penuh perhatian mendengarkan dan tanpa ragu mengungkapkan bahwa ia telah menerima kabar tentang Cailin melalui jaringan informasi klan Gu sebagai bentuk perhatian dan kekhawatiran. Percakapan ini membuat Xiaoyan merasa hangat sekaligus canggung. Ia menyadari betapa Sun Er dipandang tinggi oleh banyak orang, bak seorang dewi. Momen itu menjadi sangat berharga baginya, lebih dari sekedar kedekatan biasa. Sun Er pun bergumam pelan tentang perasaan rumitnya, rasa marah yang belum hilang, namun tetap ada cinta yang kuat yang membuatnya bertahan dan menahan diri. Tanpa aba-aba, Sun Er menggigit dada Xiaoyan dengan tegas, meninggalkan jejak yang sedikit menyakitkan tapi juga penuh makna. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak bergerak dan menekan kekuatan Douqi dalam dirinya agar tidak melukai Sun Er. Perlakuan itu memicu reaksi manis dan penuh kehangatan di antara mereka, yang membuat malam itu terasa seperti milik mereka berdua saja. Saat keintiman itu mencapai puncaknya, suara batuk lembut dari dalam hutan bambu tiba-tiba memecah suasana. Keduanya terkejut dan segera memisahkan diri, menoleh ke arah suara. Ternyata, sosok pria parubaya berpakaian biasa yang muncul tak lain adalah Gu Yuan, kepala klan Gu sekaligus ayah Sun Er. Wajah Sun Er yang semula memerah langsung berubah menjadi merah menyala. Ia dengan cepat mencubit pinggang Xiaoyan dan berlari masuk ke kamarnya, meninggalkannya sendiri di bawah sinar bulan. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir melihat tingkah gadis itu, dan kemudian menguatkan diri untuk menatap Gu Yuan dengan ekspresi malu namun penuh keberanian. Di heningnya hutan bambu, Gu Yuan menatap wajah Xiaoyan yang tampak canggung. Ia lalu menoleh ke rumah bambu sunyi tempat Sun Er berada. Sebagai ayah, Gu Yuan merasa heran melihat putrinya begitu dekat dengan seorang pria, sesuatu yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Dalam hati, ia teringat pada Xiao Xuan, leluhur klan Xiao yang pernah berkorban besar demi menjaga garis keturunannya. Kini, warisan itu berada di pundak Xiaoyan yang memahami betapa besar beban yang harus ia pikul. Gu Yuan menjelaskan bahwa makam surgawi, tempat Xiao Xuan terkurung, adalah ciptaan seseorang di tingkat Doudi, tingkatan dewa yang kekuatannya nyaris tak terbayangkan. Bahkan sebagai salah satu ahli terkuat klan kuno, Gu Yuan pun tidak bisa menembusnya. Xiaoyan mulai bertanya-tanya apakah makhluk sekuat Doudi benar-benar ada. Dan Gu Yuan hanya bisa mengatakan bahwa mereka yang mencapai level itu akan memandang dunia seperti melihat semut. Ada juga sosok misterius yang disebut mereka, yang seolah mereka di puncak dunia. Namun Gu Yuan tidak memberi penjelasan lebih lanjut.
Menjelang keberangkatannya dari Alam Gu, Xiaoyan diberitahu bahwa Sun Er tidak bisa ikut pergi karena kejadian di klan Ling. Xiaoyan merasa curiga, terutama ketika menyinggung kemungkinan keterlibatan klan Hun. Gu Yuan tampak ragu, karena menurutnya, jika klan Hun bertindak sejauh itu, pasti akan terdeteksi. Meskipun begitu, benih kecurigaan mulai tumbuh dalam hati Xiaoyan. Sebelum pergi, Gu Yuan kembali mengingatkan tentang janji Xiaoyan terhadap Sun Er yang memiliki garis keturunan paling penting bagi klan Gu. Pagi harinya, cahaya matahari menyinari pegunungan dan menghidupkan suasana. Xiaoyan dan Sun Er keluar dari rumah bambu, berjalan menuju tepi gunung tempat kapal-kapal perang besar menunggu. Para ahli muda dari klan Gu berkumpul di sana, tapi kebanyakan memilih menghindari tatapan Xiaoyan. Mereka tahu kekuatannya kini melampaui mereka. Bahkan Gu Yao, yang dulu sempat bersaing dengannya, kini bersikap lebih dewasa dan hormat. Ini membuat Xiaoyan merasa lebih tenang, karena menjalin hubungan baik dengan tokoh seperti Gu Yao bisa bermanfaat di masa depan. Di tengah suasana itu, Yao Xingji dari klan Yao datang dan memberikan undangan untuk menghadiri upacara klan mereka. Meskipun bersikap dingin, Xiaoyan menerimanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sun Er yang hanya bisa tersenyum lembut dan berpesan agar ia berhati-hati, Xiaoyan melompat ke atas kapal perang. Ia meninggalkan Alam Gu, sementara Sun Er menatap sosoknya yang menghilang perlahan, menarik nafas panjang dalam kesepian. Sesampainya di kota Suci Gu, sebuah celah spasial terbuka di atas danau yang jernih. Sosok-sosok manusia keluar dari dalamnya. Xiaoyan langsung menuju gerbang kota, mengabaikan sambutan klan Gu. Ia terbang melintasi kota dan keluar dari Alam Gu, menghirup udara bebas. Meski energi di Alam Gu lebih padat, kebebasan dataran tengah terasa lebih menyenangkan baginya. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan melihat peta dan langsung meluncur ke utara. Dengan bantuan lubang cacing spasial, dalam 5 hari ia sudah tiba di wilayah kekuasaan Paviliun Bintang Jatuh. Ia merasakan banyak aura kuat di sepanjang wilayah itu. Beberapa kota bahkan dijaga oleh 2 hingga 3 elit Dozun, menunjukkan kekuatan besar paviliun itu. Nama besar Yaolou jelas menjadi daya tarik utama bagi para ahli untuk bergabung. Meski keamanan di wilayah itu ketat, situasinya cukup damai. Xiaoyan terus melaju, tidak berhenti di kota-kota kecil, dan akhirnya tiba di pegunungan tempat Paviliun Bintang Jatuh berada. Dalam setengah hari, ia telah sampai di alam khusus paviliun itu, meluncur cepat menuju pusatnya. Ia melihat banyak bangunan baru dan murid-murid yang berlatih dengan semangat tinggi. Atmosfer di alam bintang itu terasa kuat, bangunan-bangunan berdiri kokoh, dan aura para ahli menyelimuti udara. Tiba-tiba, cahaya terang melesat di langit dan menuju pegunungan utama. Para tetua muncul dan mencoba menghentikannya, tetapi sosok itu melesat dengan mudah melewati mereka. Ternyata, itu adalah Xiaoyan yang kembali setelah menghilang selama setengah tahun. Para tetua terkejut, dan murid-murid yang belum pernah melihatnya tampak kagum. Seorang tetua berjubah kuning, pemimpin para tetua tamu, segera menyambut Xiaoyan dengan hormat. Xiaoyan memuji perkembangan Paviliun Bintang Jatuh yang kini setara dengan sekte besar lainnya. Ia merasa puas melihat bagaimana tempat itu tumbuh kuat dan stabil di bawah perlindungan banyak ahli. Yaolou muncul tak lama kemudian, memberi sambutan hangat. Ia memuji kemajuan Xiaoyan yang telah mencapai pencapaian luar biasa dalam waktu singkat. Para tetua yang mendengarnya merasa kagum, menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar telah menjadi tokoh penting. Namun saat Xiaoyan bertanya tentang keberadaan Xiao Yixian dan teman-temannya, Yaolou menjelaskan bahwa mereka sudah kembali, tapi pergi lagi ke Kekaisaran Jiama. Xiaoyan terkejut, terutama saat mendengar bahwa kepergian mereka berkaitan dengan kabar dirinya yang masuk ke makam surgawi. Kekhawatirannya tumbuh, dan ia segera bertanya lebih lanjut, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan aliansian. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 157. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.